Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita lanjutkan kajian hadis atau tadabbur hadis dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah, 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk video kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-14, kemudian 15 dan 16. Hadis yang ke-14 bertemakan hurmatut tariqi wa huququhu, kemuliaan atau kehormatan jalan dan hak-hak jalan. Hadis ini diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yang nasnya sebagaimana berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa bituruqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala id abaitum ilal majlis fa'atut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pentingnya kita menjaga hak jalan. Karena manusia adalah manusia sosial, manusia yang tidak lepas dari manusia yang lain, sehingga ada interaksi dengan makhluk manusia yang lain, sehingga hal ini menimbulkan yang namanya hak-hak dalam sosial. Ketika kita memahami hadis ini, barangkali dalam konteks di zaman dahulu jalan yang dilewati orang lewat ya. Kalau sekarang berbeda. Di zaman sekarang ketika zaman ada media sosial, yaitu melalui internet dan semisalnya, maka hak jalan ini bukan hanya berarti jalan yang kita lewati di semua sisi di media sosial, baik yang secara nyata atau secara maya, kita harus menunaikan hak tersebut. Rasul mengatakan, iyyakum wal julus bituruqat, kalian hati-hatilah duduk di jalan-jalan. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiyya. Kami tidak mungkin bisa meninggalkan majelis-majelis kami di mana kami biasa untuk bercakap-cakap di majelis itu. Ini adalah bagian dari makhluk sosial yang selalu butuh dan perlu untuk bicara satu dengan yang lain. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami meninggalkan majelis-majelis itu? Rasul mengatakan, id abaitum ilal majlis fa'atut tariqa haqqah. Jika kalian tidak bisa meninggalkan majelis itu, maka berikanlah hak. Fa'atut tariqa haqqah, berikanlah hak kepada jalan itu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud? Apa yang Anda maksud dengan hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasul kemudian menyampaikan tentang 5 aturan yang perlu ditegakkan ketika seorang berada dalam sebuah komunitas sosial. Beliau mengatakan, ketika Anda tidak bisa meninggalkan untuk duduk di majelis-majelis di jalan-jalan itu, maka pertama, hak jalan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jadi jangan sampai seorang berada di media sosial atau media yang nyata di jalan yang ada di jalan-jalan seperti pos kamling atau semisalnya, atau di sebuah majelis pengajian, rapat dan semisalnya. Pertama adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jangan kita meliarkan pandangan kita ya. Jangan kesempatan aji mumpung banyak orang, apalagi
sebuah majelis yang di sana banyak ada laki-laki, perempuan, lawan jenis, sehingga ini rawan menimbulkan penyakit hati ketika seorang tidak bisa menjaga pandangan. Wakaful adha yang kedua adalah menyingkirkan al-adha, hal yang menyakitkan. Kalau di jalan misalkan ya, kalau di jalan seorang menemukan sesuatu, benda, barang yang bisa membahayakan orang yang lewat, maka yang paling afdal adalah menyingkirkan hal yang menyakitkan itu. Maka Rasul mengatakan cabang iman ada al-imanu bid'un wa bid'una syu'bah. Cabang iman ada sekitar 77 cabang. Bagi mereka yang mengartikan bid'un, bid'ah wa bid'un itu adalah 77 ya. Yang paling tinggi adalah al-kalimah at-thayyibah, la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan hal yang menyakitkan dari jalan. Termasuk di media sosial ya. Seorang juga hendaknya menyingkirkan hal yang menyakitkan 'anit thariq dalam interaksi media sosial. Jangan sampai ada saling menyakiti satu dengan yang lain. Jangan mencaci, jangan memaki. Jika ada di media sosial itu hal yang yang perlu diklarifikasi, klarifikasi sehingga tidak menimbulkan suudzon misalkan. Kemudian yang keempat, Rasul mengatakan wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Al ma'ruf itu artinya adalah sesuatu yang dikenali. Kalau kita sering mengartikan hal yang baik, kalau mana asalnya al ma'ruf, hal yang dikenali. Ini ada kaitannya ya. Semestinya hal-hal yang baik itu harus dikenali. Tilawah Al-Quran dikenali. Seorang yang khusyuk ketika sholat dikenali. Seorang yang berbakti kepada orang tua dikenali. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang sesuatu yang mungkar. Kalau kita sering mengartikan mungkar ini keburukan. Kalau mana asalnya al mungkar ini hal yang diingkari, terasa asing. Karena memang semestinya hal yang buruk, maksiat, dosa itu harus menjadi asing, hal yang aneh di mata kita. Semestinya kalau kita melihat ada seorang wanita yang tidak menggunakan busana syar'i, busana muslimah, kita merasa aneh, asing. Kok bisa begitu? Ya. Kalau kita melihat ada seorang yang dia bermain judi, kita merasa asing. Kalau kita melihat ada seorang yang malas untuk tilawatul Quran, kita merasa asing. Kok ada orang gak membaca Quran? Jangan dibalik. Karena zaman ketika sudah terbalik, atau zaman edan ya, orang ketika melihat kemaksiatan malah dianggap hal biasa. Tetapi justru sebaliknya, ketika ada orang yang khusyuk, ibadah khusyuk, orang yang baik, penampilannya baik, berkata baik, kemudian dianggap hal yang asing. Dan memang Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Jadi Islam itu akan bermula ya, berawal terasa asing di kalangan orang-orang Mekah saat itu, dan nanti Islam akan kembali menjadi asing. Dan semoga kita semua ini dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak merasa asing dengan yang namanya amal-amal kebaikan. Kita lanjutkan hadis yang ke-15 dengan tema jaza'u ingdzaril mu'sir, balasan ingdzaril mu'sir, memberikan tenggang kepada orang yang kesulitan, bahkan memberikan pembebasan kepada orang yang kesulitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ar-rajul yudayinun nas fakana yaqul li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah ayatajawaz anna. Qala falak ya Allah fatajawaz anhu. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang dia memberikan piutang pada orang lain. Artinya memberikan pinjaman ke orang lain. Semestinya kalau memberikan pinjaman, yang dipinjami harus membayar. Tetapi seorang laki-laki ini mengatakan kepada fatahu, kepada pemudanya, semacam seorang yang membantu dia dalam usaha, dalam berdagang. Laki-laki itu mengatakan, "Hai
Hai pemuda, jika Anda menemukan seorang yang kesulitan, maka biarkanlah ia. Artinya anggap aja itu lunas ya. Nah, orang yang sangat kesulitan membayar hutang, bebaskan, berlepaslah dari hutang itu. Semoga Allah melepaskan dosa-dosa kita. Artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasul kemudian memberikan komentar, falakiyawaha fatajawaza anhu. Maka seorang yang tadi memberikan piutang tadi, yang kemudian minta supaya hutang itu dibebaskan bagi orang yang kesulitan membayar, Rasul mengatakan ia kemudian bertemu dengan Allah, dan Allah kemudian fatajawaza anhu, membiarkan dosanya, artinya mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Sedulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-16 dengan tema thamaratul iman, buah-buah iman. Hari-hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, ibadah puasa, dan tentunya berpuasa ini merupakan salah satu di antara indikasi iman, karena hanya orang beriman yang merespon panggilan puasa ini. Atau dengan kata yang lain, puasa adalah sebuah ibadah yang ditujukan kepada mereka yang orang-orang beriman. Bagi orang yang mereka tidak beriman, tentunya mereka akan berat untuk menjalankan puasa. Maka Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi ini wahai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang yang beriman. Makanya kita perlu untuk mengetahui apakah puasa kita sudah baik atau tidak dengan mengecek apakah indikasi-indikasi iman itu sudah ada. Buahnya iman itu sudah menancap dalam diri kita. Maka di sini hadisnya ke-16, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Dalam hadis ini ada 3 buah indikasi seorang tertancap keimanan dalam dirinya. Yang pertama adalah ketika ia tidak menyakiti tetangganya. Maka dalam hadis yang lain Rasul ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ibadahnya luar biasa, ibadah wajibnya luar biasa, ibadah sunnahnya luar biasa, tetapi ia mulutnya kotor, menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan dia di neraka. Ya Rasulullah, ada seorang yang ibadahnya biasa-biasa aja, mungkin hanya ibadah wajib, sunnah pun ibadah yang tidak banyak, dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Maka Rasul mengatakan, huwa fil jannah, dia di surga. Maka artinya apa? Yang menentukan bagaimana seorang ahlul jannah atau tidak diantaranya adalah dengan bagaimana sikap dia, apakah dia santun kepada tetangganya atau tidak. Yang kedua, Rasul mengatakan, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Islam sangat menganjurkan kita untuk menghormati tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau seorang yang dulu dalam riwayat ya, yang saya kutipkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis Imam Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim ini, beliau kalau mau makan, beliau selalu mencari orang yang diajak makan sampai beliau berjalan bisa 1 mil 2 mil. Itu Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW juga sama. Beliau seorang yang sangat-sangat menghormati tamu ya. Dan itu beliau tunjukkan ya. Beliau tidak pernah menyakiti tamu, dan ketika beliau ada tamu kemudian
beliau tidak punya makanan, biasanya beliau melontarkan kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu. Itu bagian bahwa pelajaran penting bahwa seorang tidak boleh menyanyiakan tamu. Dan yang ketiga, barang siapa beriman berawal dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Di bulan Ramadan ini, hendaklah ucapan yang kita ucapkan ucapan yang baik. Kita banyak berzikir, tilawah Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan ketika ada orang memaki kita, menghina kita, kita jangan membalasnya. Dan Rasul memberikan wejangan, kalau seandainya seorang puasa itu dia dimaki atau dicela, maka hendaklah dia mengatakan falyakun inni saimun, aku seorang yang berpuasa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita buah-buah iman dan juga menjadikan kita orang-orang yang bisa merasakan betapa lezatnya, nikmatnya memiliki keimanan, betapa lezatnya dan indahnya kita bersama dalam komunitas orang-orang yang beriman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.